Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok yang sudah kami buat, yaitu penentuan kualitas biji kopi pada Koperasi Solo Rakyo menggunakan metode TOPSIS Haji MADM. Di sini anggota kelompok ada Ziki Saputra dan Dr. Davin Prianto. Selanjutnya ada pengertian MATLAB dan TOPSIS. MATLAB adalah sebuah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh MathWorks. Nama MATLAB sendiri adalah singkatan dari Matrix Laboratory yang mencerminkan fokus utama program ini pada pemrosesan matriks. MATLAB digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk analisis numerik, pemodelan matematika, pengolahan sinyal, visualisasi data, dan pengembangan prototipe. MATLAB menyediakan berbagai fungsi dan algoritma untuk melakukan operasi numerik seperti pemecahan persamaan diferensial, optimasi, interpolasi, dan transformasi Fourier. MATLAB dirancang khusus untuk mempermudah manipulasi matriks dan array. Operasi matriks merupakan bagian integral dan banyak fungsi dan perhitungan geometri. Selanjutnya metode TOPSIS atau bisa disebut juga dengan teknik for order of preference by similarity to ideal solution. Pada dasarnya adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan ranking atau urutan preferensi dari sejumlah alternatif yang ada. Metode ini dapat diterapkan dalam konteks logika fuzzy yang memungkinkan penanganan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam data. Selanjutnya alasan dan kelebihan. Alasan dipilihnya jurnal ini untuk penugasan akhir UAS kami ialah yang pertama, relevansi tema penelitian. Jurnal ini berkaitan dengan penentuan kualitas biji kopi menggunakan metode TOPSIS Haji MADM. Jika topik penelitian Anda juga terkait dengan evaluasi atau pemilihan berdasarkan beberapa kriteria dengan pendekatan Haji MADM, jurnal ini dapat memberikan landasan teoritis dan aplikatif yang sesuai. Yang kedua, metodologi penelitian yang komprehensif. Jurnal ini menyajikan metodologi penelitian yang terinci, termasuk langkah-langkah dalam penerapan metode TOPSIS Haji MADM. Hal ini dapat membantu Anda dalam memahami proses analisis dan interpretasi data. Yang ketiga, penerapan praktis. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tapi juga mengaplikasikan metode tersebut pada penilaian kualitas biji kopi di lapangan. Jika tugas akhir Anda memiliki komponen praktis atau penelitian lapangan, jurnal ini dapat memberikan inspirasi atau acuan. Yang keempat, uji akurasi dan validasi. Jurnal ini menyajikan hasil uji akurasi untuk memvalidasi metode yang digunakan. Hal ini dapat memberikan keyakinan tambahan pada keandalan hasil analisis yang mungkin Anda terapkan dalam tugas akhir Anda. Selanjutnya ada kelebihan dari jurnal ini ialah yang pertama, metode inovatif. Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS Haji MADM yang merupakan pendekatan inovatif dalam mengevaluasi kualitas biji kopi. Penerapan metode ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan efektif dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, ada multi kriteria. Penilaian kualitas biji kopi dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu kadar air, nilai cacat, aroma, dan ketinggian lahan biji kopi. Pendekatan ini mencakup multi kriteria, mempertimbangkan aspek-aspek penting yang berkontribusi terhadap kualitas biji kopi.
Yang ketiga, kombinasi subjektif dan objektif. Penilaian kriteria dilakukan melalui kombinasi ukuran subjektif atau berdasarkan penilaian ahli dan objektif atau menggunakan perhitungan Topsis Fuzzy MADM. Perhitungan ini menetapkan keseimbangan antara pandangan manusia dan analisis matematis untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat. Yang keempat ada penggunaan logika Fuzzy. Penerapan logika Fuzzy dalam MADM membantu mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian dalam penilaian kualitas biji kopi. Fuzzy logic memungkinkan penanganan nilai-nilai yang tidak pasti atau kabur yang seringkali hadir dalam penilaian subjektif. Yang kelima ada uji akurasi tinggi. Penelitian ini menyajikan uji akurasi yang menghasilkan hasil sebesar 85% ketika membandingkan analisis ahli dengan hasil yang diperoleh melalui metode Topsis. Tingkat akurasi yang tinggi menunjukkan bahwa metode ini dapat diandalkan dalam menentukan kualitas biji kopi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik Topsis Fuzzy MADM untuk mengevaluasi kualitas biji kopi. Dalam penelitian ini, kualitas biji kopi dinilai berdasarkan 4 kriteria yang telah diterapkan, yaitu kadar air, nilai cacat, aroma, dan ketinggian lahan biji kopi. Penelitian kriteria dibuat dengan kombinasi ukuran subjektif dan objektif. Penentuan nilai bobot yang dilakukan melalui kombinasi penilaian subjektif dari para ahli dan perhitungan subjektif dengan menggunakan pendekatan Topsis Fuzzy MADM. Di sini terdapat tabel bobotnya dari jurnal. Ada kriteria. Yang pertama, kadar air, nilai cacat, aroma, dan ketinggian lahan. Nah, selanjutnya ada rating kepentingan. Rating kepentingan kadar air yaitu sangat penting, nilai cacat sangat penting, aroma penting, ketinggian lahan cukup penting. Dan bobotnya juga kadar air 1, nilai cacat 1, aroma 0,75, ketinggian lahan 0,5. Di sini ada tabel alternatif dan kriteria. Alternatifnya ada 7, kriterianya ada 4. Dan ini hasil implementasi dari MATLAB yang sudah kami buat dari metode Topsis penentuan kualitas biji kopi. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya bagian Excel yang dijelaskan oleh Zikri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang Excel tentang penentuan kualitas biji kopi pada Koperasi Solo Rajo menggunakan metode Topsis Fuzzy MADM. Di sini matriks keputusan, tabel dari matriks keputusan di mana alternatif dan kriteria, bilangan Fuzzy masing-masing atribut, dan matriks keputusan terbobot saya dapatkan pada jurnal aslinya dengan judul yang sama. Di sini saya dapatkan hasilnya yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Di sini. Selanjutnya untuk kita mencari yang pertama yaitu sigma XCG kuadrat dengan rumus B24 dipangkatkan 2 atau dikalikan 2 dikalikan dengan nilai, berarti hasilnya 0,20. Untuk C2 nya seperti itu juga sama caranya, tidak ada yang berbeda, hanya merubah letak posisinya saja. Setelah mencari sigma XCG kuadrat, kita tentukan bobot kriteria, di mana bobot kriterianya yaitu sangat penting. Untuk kriteria 1 sangat penting dengan nilai 1, kriteria kedua sangat penting dengan nilai 1, kriteria 3 penting dengan nilai 0,75, dan kriteria 4 cukup penting 0,5. Keputusan ternormalisasi, mencari R
yaitu dengan rumus yaitu B24 atau kriteria pertama 4 dikalikan per dalam kurung dikalikan dengan jumlah total sigma dari telah kita cari tadi dikalikan 0,5, maka didapatkan hasil 0,37. Untuk mencari yang lainnya rumusnya sama, hanya berganti letak dan posisinya saja seperti berikut. Hanya berganti letak dan posisinya saja. Setelah mencari keputusan ternormalisasi, kita mencari keputusan ternormalisasi terbobot Y dengan rumus yaitu B37 R yang di atas tadi dikalikan dengan nilai bobot, sesuaikan dengan nilai bobot pada masing-masing kriteria, maka didapatkan hasil seperti berikut. Ini selanjutnya kita akan mencari dulu ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Positifnya dengan rumus minimal dari Y dari semua ini, maka dapatkan 0,33, dan untuk A positifnya sama semua caranya, minimal, dan untuk A negatif dicari maksimalnya seperti berikut. Setelah mendapatkan nilai dari ideal positif dan solusi ideal negatif, selanjutnya kita mencari YI plus Y dikurang DIJ kuadrat dengan rumus yaitu B57 yaitu A positifnya dalam kurung karena nilainya tidak berubah dikurang dengan B46 Y nya dipangkatkan 2, maka hasilnya 0,002. Caranya sama, hanya berubah ininya saja, ada kriterianya. Untuk H juga seperti itu, tidak ada yang berubah, maka didapatkan pada tabel hasilnya seperti berikut ini. Selanjutnya kita mencari YIJ dikurang YI negatif kuadrat dengan rumus yaitu B46 dikurang B58, maksudnya yaitu kriteria Y tadi kita kurangkan dengan A negatif seperti berikut. Setelah itu kita pangkatkan 2, maka didapatkan hasilnya 0,05. Caranya seperti yang tadi saya jelaskan, sama semuanya, maka didapatkan hasil seperti berikut ini, hanya berubah-ubah posisinya saja. Selanjutnya kita mencari jarak antara alternatif dengan A plus dan A minus dengan cara D positif dan negatifnya dengan cara sum J41 sampai J41, maksudnya di sini kita cari nilai hasilnya semuanya, nilai total dari setiap baris atau maksudnya dari setiap kriteria. Setelah itu kita angkatkan dengan 0,5, maka didapatkan hasil 0,31. Untuk D positif caranya sama seperti itu, coba kita tarik, caranya sama. Dan untuk D negatifnya sum L41 dikali sampai, hanya berubah dari ininya saja, tabelnya saja kita ubah, yang tadi positif sekarang kita jadikan negatif, maka didapatkan hasil seperti ini. Caranya sama, tidak ada yang berubah, hanya seperti ini. Selanjutnya untuk mencari yang terakhir, nilai preferensi, nilai yang terpilih, yaitu dengan rumus dari B63 ini dibagi dalam kurung B63 lagi 0,64 tambah A63, maka didapatkan hasilnya seperti 0,67 untuk
kriteria yang pertama. Dan untuk kriteria yang lainnya caranya sama seperti itu. Maka dari semua nilai yang sudah kita temukan ini, kita lihat hasil yang paling besar yaitu ada pada kriteria pertama. Maka kriteria yang pertama lah yang terpilih sebagai kualitas biji kopi yang terbaik. Sekian hasil penjelasan Excel saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.